ada sebuah program super ambisius untuk memberi makan jutaan orang. Niatnya sih mulia barat, tapi ternyata ada harga yang harus dibayar, harga yang nggak kelihatan di permukaan. Yuk kita telusuri bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi di balik program pangan raksasa ini. Oke, kita mulai cerita ini dari keluhan seorang warga biasa ya, namanya Putri. Dia punya usaha kecil minuman jeli susu. Bayangin, selama berhari-hari di Januari 2026, dia kelimpungan nyari bahan baku utamanya, susu. Nggak ketemu. Pengalaman dia ini ternyata cuma secuil dari sebuah teka-teki yang jauh lebih besar. Nah, ini dia pertanyaannya. Kemana larinya semua susu itu? Pertanyaan ini kayaknya nggak cuma ada di kepala Putri, tapi juga di benak banyak orang di seluruh negeri. Dan kelangkaan ini, jelas bukan kebetulan. Ini adalah gejala dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang mengubah total rantai pasokan makanan di Indonesia. Untuk menemukan jawabannya, kita harus mundur sedikit dan melihat gambaran besarnya. Ada sebuah inisiatif nasional yang skalanya, wow, gede banget. Sebuah program yang dirancang untuk mengubah masa depan gizi bangsa. Ini dia nih programnya, Program Makan Bergizi Gratis atau disingkat MBG. Diluncurkan awal 2025, intinya sih simpel. Pemerintah mau ngasih makan gratis, termasuk susu, buat jutaan orang di Indonesia. Menariknya, program ini punya dua tujuan besar sekaligus. Di satu sisi, tujuannya mulia banget, ningkatin gizi anak-anak. Di sisi lain, ini adalah langkah strategis biar Indonesia bisa swasembada pangan. Jadi nggak perlu bergantung sama impor lagi. Dua-duanya ini target yang super ambisius. Sekarang, coba kita bayangin skalanya ya. Cuma dalam setahun pertama, program ini udah menjangkau 37 juta warga. Itu lebih banyak dari seluruh penduduk Australia loh. Kebayang nggak sih serumit apa logistiknya setiap hari di negara kepulauan kayak kita? Terus jumlah porsi makanannya? Sejak program ini jalan, pemerintah udah mendistribusikan 1,4 miliar porsi makanan. Miliar ya, bukan juta. Coba hitung berapa banyak susu, beras, dan lauk pauk yang dibutuhkan buat angka sebesar itu. Tapi, tunggu dulu, itu semua baru pemanasan. Target mereka buat Maret 2026 adalah 82,9 juta penerima. Ambisinya luar biasa, tapi di saat yang sama, tantangannya juga jadi berkali-kali lipat lebih besar. Nah, di balik semua angka-angka fantastis dan tujuan mulia ini, mulailah muncul serangkaian masalah yang nggak terduga. Dan masalahnya serius banget. Ini nih ironi yang paling tragis. Program yang tujuannya buat mastiin gizi anak-anak, malah berujung pada lebih dari 1.200 kasus keracunan makanan, cuma dalam setahun. Ini nunjukin ada jurang yang dalam antara niat baik di atas kertas sama kenyataan pahit di lapangan. Dan kasus keracunan itu ternyata cuma puncak gunung es. Kelangkaan susu yang dialami Putri jadi masalah nasional. Rantai pasokannya jelas nggak siap. Terus mulai ada desas-desus soal penyelewengan dana, masalah kualitas makanan yang parah, dan yang lebih bikin khawatir, muncul keraguan. Program ini beneran ngaruh nggak sih buat prestasi siswa atau nurunin angka stunting? Kalau kita lihat urutan waktunya, kelihatan banget seberapa cepat masalah ini meledak. Januari 2025, programnya diluncurin dengan meriah. Baru 9 bulan jalan, pemerintah udah panik bikin program darurat buat pasokan susu. Sebulan kemudian, Presiden sendiri sampai harus mengakui ada masalah. Puncaknya, pas setahun krisis ini udah nggak bisa ditutup-tutupin lagi. Dihadapkan sama krisis yang makin besar ini, terus pemerintah gimana? Well, mereka nggak tinggal diam. Ada sejumlah langkah besar yang lagi coba mereka ambil buat benerin keadaan. Ini pengakuan langsung dari pejabat tinggi. Ibu Nanik Sudaryati Deyang dari Badan Gizi Nasional mengakui kalau permintaan emang meledak gara-gara program ini. Solusinya, bikin proyek raksasa lagi, membangun 500 peternakan sapi perah buat ngejar kekurangan pasokan. Jadi, visinya adalah menciptakan ekosistem pangan yang mandiri dari peternakan sampai ke pabrik, yang semuanya khusus buat menopang program MBG ini dalam jangka panjang. Ini adalah pertaruhan besar pada kemampuan produksi dalam negeri. Selain membangun infrastruktur, pemerintah juga bergerak dari sisi aturan. Sebuah peraturan presiden baru lagi disiapin buat memperbaiki tata kelolanya, dari pusat sampai ke daerah. Tujuannya jelas, pengawasan diperketat dan sanksi tegas buat siapapun yang main-main sama standar keamanan pangan. Semua usaha perbaikan ini pada akhirnya membawa kita kembali ke pertanyaan yang paling mendasar. Ini bukan lagi cuma soal program makan gratis, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih fundamental. Biar kita punya gambaran yang pas soal skalanya, target 82,9 juta penerima itu hampir sama kayak ngasih makan seluruh penduduk Jerman. Atau
Seperti yang pernah dibilang Presiden Prabowo, 9 kali lipat populasi Singapura. Ini tantangan logistik yang luar biasa. Jadi disinilah posisi kita sekarang. Sebuah proyek dengan niat yang sangat baik, tapi pelaksanaannya penuh bahaya. Pertanyaannya sekarang udah bergeser. Bukan lagi kemana perginya semua susu, tapi apakah sistem ini bisa diperbaiki sebelum lebih banyak kerusakan terjadi? Resepnya udah ada, tapi apakah bahan-bahannya bisa diracik dengan benar? Jawabannya akan menentukan masa depan gizi satu generasi bangsa ini.